Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi, Saya NPM Bagus Habibi, NPM 2335147 dari kelas 2335147 6E. dari Di kelas sini saya 6E. akan Di sini saya mengerjakan tugas akan pemrograman mengerjakan mobile tugas di pemrograman mobile di mana di sini perintah modul tugasnya bab membaca 6. modul Di mana di bab sini bab 6. 6 yaitu Di mana di navigation sini era. bab 6 yaitu Enter the navigation export era. Enter the Capaian export router. pembelajaran. Capaian Menganalisis pembelajaran. pergeseran paradigma dan Menganalisis pergeseran imperatif routing paradigma dan ke imperatif file based routing routing. ke file based Menguasai konsep routing. navigasi linear Menguasai konsep menggunakan stak navigasi navigator linear dan menggunakan manajemen stak memori navigator tumpukan dan layar. manajemen memori tumpukan layar. 3. Merancang navigasi 3. paralel Merancang yang navigasi efisien paralel menggunakan yang tabs dan efisien persisten menggunakan tabs layout. dan persisten 4. layout. Yang Mengimplementasikan keempat, rute dinamis mengimplementasikan untuk rute menangani data dinamis untuk variabel menangani menggunakan data slopes. variabel Yang menggunakan terakhir, slopes. menerapkan Yang strategi terakhir, deep linking menerapkan otomatis strategi untuk deep linking menghubungkan otomatis aplikasi dengan untuk menghubungkan ekosistem web aplikasi dengan eksternal. ekosistem web Yang eksternal. pertama, file based Yang routing, pertama, the file-based Next.js routing, for the mobile. Next.js Selama for mobile. bertahun-tahun, Selama navigasi dalam bertahun-tahun, pengembangan aplikasi navigasi React dalam Native pengembangan didominasi aplikasi oleh React Native pendekatan didominasi imperatif oleh pendekatan atau React imperatif yang dikenal Navigation. sebagai React Dalam Navigation. pendekatan lama ini, Dalam developer pendekatan harus lama ini, mendefinisikan developer struktur harus navigasi mendefinisikan secara struktur manual dalam satu navigasi file secara manual JavaScript dalam satu raksasa, file JavaScript raksasa, mengimpor setiap layar satu mengimpor setiap persatu dan layar menyusunnya ke satu file persatu dan objek menyusunnya konfigurasi yang dalam rumit. objek konfigurasi Bayangkan yang kamu rumit. ingin membangun rumah, Bayangkan kamu ingin alih-alih membangun memiliki rumah, denah tetapi yang jelas, alih-alih kamu memiliki harus denah menulis yang jelas, daftar kamu harus instruksi menulis teks daftar panjang tentang instruksi bagaimana teks setiap panjang kamar tentang terhubung bagaimana satu setiap sama kamar lain. terhubung satu sama Seiring lain. membesarnya aplikasi, Seiring file membesarnya konfigurasi aplikasi, router file ini berubah konfigurasi menjadi router ini spaghetti code berubah yang menjadi spaghetti mengerikan, code yang penuh dengan mengerikan, ratusan baris penuh impor dengan dan logika ratusan baris bersarang yang impor dan sulit logika dilacak. bersarang yang sulit Jika kamu dilacak. salah mengetik nama Jika kamu rute salah di tempat mengetik nama saja, rute di aplikasi satu bisa tempat crash saja, tanpa aplikasi peringatan yang bisa jelas. crash tanpa peringatan yang jelas. Membuat proses debugging menjadi Membuat mimpi proses buruk. debugging Namun menjadi angin mimpi segar buruk. perubahan Namun angin telah segar perubahan bertiup telah dengan kedatangan export bertiup router dengan yang membawa kedatangan Expo paradigma Router file yang based membawa routing ke paradigma dunia mobile. file-based routing ke dunia Konsep ini mobile. bukanlah hal baru bagi Konsep ini mereka yang bukanlah hal baru pernah bagi menyentuh mereka yang pengembangan web pernah modern menyentuh dengan pengembangan Next.js. web modern Tapi dengan di Next.js. dunia native, Tetapi ini adalah di dunia revolusi. natif ini adalah Idenya sangat revolusi. sederhana namun Idenya brilian. sangat sederhana namun Struktur folder brilian. di dalam proyekmu Struktur adalah folder di dalam navigasi proyekmu aplikasimu. adalah navigasi Kamu tidak aplikasimu. perlu lagi Kamu mendefinisikan tidak rute perlu lagi secara manual, mendefinisikan tapi rute cukup secara manual, tetapi buat file cukup bernama file buat home.tsx file bernama di dalam folder app. home.tsx di dalam Secara folder app. otomatis rute Dan atau secara home otomatis tercipta ini rute secara atau home sistem tercipta ini pengarsipan secara sistem digital di pengarsipan komputermu. digital di Jika kamu komputermu. membuat folder baru, Jika jalur kamu path membuat ke folder baru, folder itu jalur path otomatis ke terbentuk folder tanpa itu kamu perlu otomatis terbentuk mendaftarkannya ke tanpa kamu sistem perlu operasi. mendaftarkannya ke sistem operasi. Kelebihan utama dari sistem ini Kelebihan adalah utama dari intuitive sistem ini mapping atau adalah pemetaan yang intuitive mapping intuitif atau antara apa yang pemetaan kamu yang lihat di intuitif struktur antara apa file yang dengan kamu apa lihat yang di tampil struktur di file layar. dengan apa yang Jika tampil kamu di melihat layar. file Jika kamu melihat file fsetting.profile.txt, setting kamu langsung tahu profile.tsx, bahwa layar ini kamu bisa langsung tahu diakses bahwa melalui layar ini URL bisa setting diakses profile. melalui URL Tidak setting ada lagi profile. tebak-tebakan atau Tidak ada lagi pencarian nama variabel tebak-tebakan atau navigasi pencarian yang nama variabel membingungkan di seluruh navigasi basis yang kode. membingungkan di seluruh basis Struktur kode kode. file menjadi Struktur single kode source file of truth, menjadi single memaksa source of developer truth, untuk menjaga memaksa kerapian developer untuk organisasi menjaga folder sejak kerapian awal. organisasi Jika folder sejak struktur awal. foldermu Jika berantakan, struktur foldermu navigasi berantakan, aplikasimu juga akan navigasi berantakan. aplikasimu juga akan Sehingga berantakan. explorer secara Sehingga tidak langsung explorer mengajarkan secara tidak disiplin langsung mengajarkan arsitektur yang disiplin baik. arsitektur yang baik. Selain itu, explorer membawa Selain itu, konsep Expo universal Router links membawa ke konsep tingkat yang lebih universal tinggi, links ke tingkat yang menjadikan lebih setiap tinggi, layer di menjadikan aplikasimu setiap memiliki layar di URL aplikasimu yang valid memiliki secara alamat default. URL yang valid Di secara React default. Navigation lama, Di React membuat setiap Navigation layar bisa lama, diakses membuat lewat setiap layar konfigurasi bisa lewat URL membutuhkan diakses lewat konfigurasi URL tambahan yang membutuhkan sangat teknis konfigurasi dan tambahan yang membosankan. sangat teknis dan Dengan Expo membosankan. Router, Dengan karena Expo setiap file Router, sudah karena setiap memetakan file sudah dirinya ke sebuah path, memetakan fitur dirinya ke ini sebuah hadir path, secara gratis fitur dari ini kota. hadir secara Ini gratis dari berarti kota. aplikasimu Ini siap untuk berarti berjalan di web aplikasimu siap dengan untuk berjalan di web navigasi dengan URL yang berfungsi navigasi penuh URL yang tanpa berfungsi usaha ekstra. penuh tanpa usaha Batas ekstra. antara aplikasi natif dan Batas antara website aplikasi semakin natif dan kabur, website menjadi semakin memungkinkan kabur, kita basis memungkinkan kode kita yang membangun satu benar-benar basis lintas kode yang platform. benar-benar lintas Perubahan platform. paradigma ini juga Perubahan menghilangkan paradigma sejumlah ini besar juga menghilangkan boilerplate sejumlah besar atau kode boilerplate code basi yang atau kode repetitif. basi yang Dulu kita repetitif. harus mengimpor Dulu kita create harus stack mengimpor navigator, create stack membungkus aplikasi navigator, dengan membungkus navigation aplikasi container, dengan lalu navigation membuat container, komponen lalu membuat stack.screen komponen berulang-ulang. Sekarang, stack.screen semua berulang-ulang. kerumitan Sekarang, semua inisialisasi kerumitan itu ditangani secara inisialisasi otomatis itu oleh ditangani Expo secara Router otomatis oleh
explore router di balik layar. Kamu bisa langsung fokus membuat konten layar tanpa pusing memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan.
Ini mempercepat waktu pengembangan secara drastis, memungkinkan kita untuk melakukan prototipe fitur baru dalam hitungan menit, bukan jam. Tentu saja, bagi veteran React Native, transisi ini mungkin terasa aneh pada awalnya karena hilangnya kontrol manual yang biasa mereka miliki. Rasanya seperti pindah dari mobil transmisi manual ke mobil listrik otonom. Kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas mesin, tetapi perjalananmu menjadi jauh lebih mulus dan efisien. Export router sebenarnya dibangun di atas fondasi React Navigation yang sudah teruji. Jadi, kita mendapatkan stabilitas mesin lama dengan antarmuka kemudi yang futuristik. Ini, kita akan meninggalkan cara lama dan sepenuhnya merangkul masa depan navigasi yang terstruktur dan deklaratif ini. Lalu, bagian 2, The Stack Navigator, History as a Card Deck. Konsep navigasi paling fundamental dalam aplikasi mobile adalah Stack Navigator, yang bekerja persis seperti tumpukan kartu remi di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol untuk pindah ke layar baru tersebut tidak menggantikan layar lama, melainkan diletakkan di atas layar lama. Layar lama masih ada di sana, hidup di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ini berbeda dengan navigasi web tradisional di mana halaman baru biasanya menggantikan halaman lama sepenuhnya. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman penggunaan UX yang natural di mana pengguna merasa masuk lebih dalam ke dalam aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja. Perilaku ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai navigation history linear. Setiap kali pengguna melangkah maju, sejarah perjalanan mereka bertambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atas berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya, sehingga kartu di bawahnya terlihat kembali. Karena layar sebelumnya tidak pernah dihancurkan, statusnya tetap terjaga. Teks yang sudah diketik di form layar sebelumnya tidak akan hilang saat pengguna kembali. Ini adalah fitur krusial yang membedakan aplikasi natif berkualitas tinggi dengan situs web seluler yang sering merefresh halaman saat tombol back ditekan. Namun, manajemen memori pada Stack Navigator adalah pedang bermata dua yang harus diwaspadai oleh setiap developer. Jika kamu terus-menerus melakukan push layar baru tanpa pernah melakukan pop, tumpukan kartu itu akan menjadi sangat tinggi hingga memakan habis RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke detail produk A, lalu klik produk B, lalu produk C, dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpuk di memori. Oleh karena itu, kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Gunakan push untuk masuk lebih dalam, tapi gunakan replace atau reset jika kita ingin mengganti konteks sepenuhnya. Replace akan menukar kartu teratas dengan kartu baru tanpa menambah tinggi tumpukan. Di Export Router, penggunaan Stack Navigator didefinisikan secara deklaratif di dalam file layout.tsx. Alih-alih menulis komponen navigator yang rumit, kita cukup mengekspor komponen Stack dan mendefinisikan opsi untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, atau bahkan menyembunyikan header sepenuhnya hanya dengan beberapa baris kode konfigurasi. Fleksibilitas ini memungkinkan kita mengontrol tampilan navigasi berlayar dengan sangat presisi namun tetap terpusat. Export Router membaca file layout ini dan secara otomatis membungkus semua file di dalam folder tersebut dengan logika tumpukan yang benar. Salah satu fitur visual yang paling memuaskan dari Stack Navigator adalah transisi animation yang bawaan yang halus. Di iOS, layar baru meluncur dari kanan ke kiri, sementara layar lama bergeser sedikit dengan efek parallax yang elegan. Di Android, transisi standar biasanya berupa efek fade dan scale dari bawah atau tengah. Animasi ini bukan sekedar hiasan, ia memberikan petunjuk spasial kepada otak pengguna tentang di mana posisi mereka berada dalam hierarki aplikasi. Export Router memungkinkan kita menggunakan animasi natif ini tanpa konfigurasi apapun, membuat aplikasi terasa mahal dan terpoles dengan baik secara instan. Penting juga untuk memahami perbedaan antara modal presentasi dan card presentasi dalam Stack. Terkadang kita ingin layar baru muncul dari bawah ke atas, bukan dari samping. Ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti formulir pengisian data atau konfirmasi yang harus diselesaikan pengguna sebelum kembali. Di Export Router mengubah mode presentasi ini semudah menambahkan properti presentation modal pada konfigurasi layar di layout.tsx. Memahami kapan harus menggunakan pose standar dan kapan harus menggunakan modal adalah bagian penting dari desain interaksi mobile yang baik.
Yang ketiga, tabs dan layout paralel universe. Jika stack navigator adalah tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab navigator adalah tentang berpindah antar dunia paralel yang setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruangan utama, ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruang tamu dalam artian menumpuk ruangan, melainkan kamu berpindah lokasi. Dalam aplikasi ini biasanya dipresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar. Tak memungkinkan pengguna berpindah konteks utama dengan satu ketukan tanpa kehilangan status di masing-masing tab tersebut. Jika kamu men-scroll jauh ke bawah di tab Home, lalu pindah ke tab Profil dan kembali lagi ke Home, posisi scrollmu di Home harus tetap sama. Disinilah konsep persistent layout di Explore Router menjadi sangat vital melalui sakti bernama layout.tsx. File ini bertindak sebagai bingkai foto yang tetap diam sementara foto di dalamnya berganti-ganti. Ketika kita mendefinisikan navigasi tab di dalam layout.tsx, komponen navigasi tersebut hanya dimuat satu kali saat aplikasi pertama kali dibuka. Saat pengguna berpindah antar tab, bagian footer dan header tidak akan dirender ulang. Hal ini sangat penting untuk performa dan pengalaman pengguna karena kita tidak ingin menu bawah berkedip atau hilang sejenak setiap kali kita mengganti halaman. Layout yang persisten menciptakan ilusi kestabilan aplikasi yang kokoh. Explore Router menyederhanakan pembuatan tabs ini dengan komponen tabs yang bekerja mirip dengan stack. Di dalam layout.tsx, kita mendefinisikan setiap tab dengan komponen tab screen, memberikan nama rute, ikon, dan label. Hebatnya, Explore Router secara otomatis memetakan nama file di folder tersebut ke slot tab yang tersedia. Jika kamu punya file index.tsx, explore.tsx, dan profile.tsx di folder tabs, kamu mengkonfigurasi layout.tsx di folder yang sama, Expo akan merekrut sistem navigasi tab yang berfungsi penuh secara otomatis. Penggunaan tanda kurung tabs pada nama folder disebut grup sintak yang memberitahu router bahwa folder ini hanya untuk mengumpulkan logis dan tidak mempengaruhi jalur URL. Salah satu tantangan navigasi tabs adalah menangani nested navigation atau navigasi bersarang. Seringkali di dalam sebuah tab, kita ingin pengguna bisa menekan sebuah item dan masuk ke layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tabs dan stack. Tab adalah wadah utamanya, tetapi di dalam setiap tab sebenarnya terdapat stack independen masing-masing. Explore Router menangani kompleksitas ini dengan sangat elegan melalui struktur folder hierarkis. Kamu bisa memiliki folder home yang di dalamnya ada layout.tsx dan index.tsx, lalu seluruh folder home itu menjadi salah satu anak dari navigasi tabs utama. Struktur folder mencerminkan struktur navigasi, tab membungkus stack membungkus layar. Selain itu, layout persistan memungkinkan kita menempatkan elemen UI global yang harus selalu terlihat di atas semua halaman, seperti pemutar musik mini di Spotify atau notifikasi TOS. Dengan menempatkan komponen tersebut di layout.tsx utama, komponen itu akan melayang di atas seluruh aplikasi dan tidak akan terganggu saat navigasi berpindah. Ini adalah teknik arsitektural yang powerful untuk menjaga kontinuitas pengalaman pengguna. Kita tidak perlu meletakkan komponen pemutar musik di setiap halaman satu persatu. Cukup satu kali di layout Indo dan ia akan ada di sana selamanya. Pemahaman tentang perbedaan filosofi antara tabs dan stack sangat krusial dalam merancang information arsitektur aplikasi. Jangan pernah meletakkan navigasi tab di dalam sebuah stack karena itu akan membuat menu bawah hilang saat pengguna masuk ke dalam detail. Lalu muncul lagi secara aneh saat kembali. Aturan bakunya adalah tabs biasanya menjadi layout level atas dan setiap tab berisi stacknya masing-masing. Explore Router memaksa kita untuk memikirkan hierarki ini dengan benar melalui struktur folder yang ketat, mencegah kesalahan desain navigasi yang umum terjadi di masa lalu. Yang keempat, dynamic code and slope the wheel carbs. Dalam aplikasi nyata, kita jarang membuat halaman statis yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kita membuat pola halaman yang diisi dengan data berbeda. Contohnya, halaman profil pengguna. Tidak mungkin kita membuat file fisik untuk setiap juta pengguna seperti user 1 tsx, user 2 tsx, dan seterusnya. Jika disinilah dynamic roots masuk sebagai penyelamat, memungkinkan kita membuat satu file cetakan yang bisa menangani berbagai variasi URL di Explore Router kita.
menggunakan tanda kurung siku pada nama file atau folder untuk menandakan bahwa bagian tersebut adalah parameter dinamis, sering disebut sebagai slope. Jika kamu membuat file dengan nama Jika kamu membuat file dengan nama id tsx di dalam folder user, maka rute ini akan cocok dengan URL apapun yang memiliki pola user 123, user abc, atau user bambang.string 123, abc, atau bambang tersebut akan ditangkap sebagai parameter bernama id. Konsep ini mirip dengan variabel aljabar fx sama dengan y, di mana x bisa berupa apa saja. Explorer secara cerdas memparsing URL tersebut dan menyediakan nilai parameter itu ke dalam komponen melalui hook khusus. Ini mengubah cara kita memandang file. File bukan lagi sekedar halaman statis, melainkan fungsi yang menerima input dari URL dan menghasilkan output tampilan yang sesuai. Untuk mengakses nilai parameter dinamis ini, kita menggunakan hook use local search params. Hook ini mengembalikan sebuah objek yang berisi semua parameter yang ada di URL saat ini. Misalnya di dalam id tsx kita bisa menulis cons id sama dengan use local search params. Jika pengguna menggunakan URL user 42, variabel id akan bernilai string 42. Kita kemudian bisa menggunakan id ini untuk memanggil API ke backend, mengambil data detail pengguna nomor 42 dan menampilkannya di layar. Proses ini terjadi secara sinkron dan instan pada saat komponen di-mount, menjadikan URL sebagai state global yang menggerakkan logika aplikasi. Selain parameter jalur seperti ID, Explorer juga menangani parameter query standar web seperti search sama dengan sepatu dan sort sama dengan price. Hebatnya, use local search param menggunakan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mudah diakses. Ini berarti kita bisa membuat fitur pencarian atau filter yang searable. Jika pengguna memfilter daftar produk dan menyalin link ke teman, teman tersebut akan melihat hasil filter yang sama persis karena status filter tersimpan di URL bukan di variabel lokal memori HP. Ini adalah langkah besar menuju aplikasi mobile yang berperilaku transparan seperti web. Explorer juga mendukung konsep REST parameters dengan sintaks REST TSX. Rute ini bersifat serakah dan akan menangkap semua segmen jalur URL yang tersisa. Ini sangat berguna untuk menangani struktur konten yang ke dalamnya tidak diketahui seperti navigasi folder file atau kategori produk yang bersarang. Dengan REST parameter, kita bisa menangkap array elektronik, komputer, laptop, game, dan merender UI breadcrumb yang dinamis. Fitur ini memberikan fleksibilitas tanpa batas dan merancang struktur URL yang kompleks namun tetap bersih. Kekuatan terbesar dari sistem rute dinamis di Explorer adalah static typing. Explorer mampu menggenerate tipe data untuk semua rute di aplikasimu secara otomatis. Artinya, jika kamu mencoba menavigasi ke rute user tanpa menyertakan ID, TypeScript akan memberikan garis merah error bahkan sebelum kamu menjalankan aplikasi. Fitur Type Roots ini adalah jaring pengaman yang luar biasa mencegah broken links atau navigasi yang mengarah ke halaman kosong di dalam aplikasi. Kombinasi fleksibilitas loop dan keamanan tipe data menjadikan pengembangan fitur dinamis jauh lebih aman dan menyenangkan. Yang kelima, deep linking the wormhole. Deep linking adalah konsep yang sering dianggap mistis dan sulit oleh banyak pengembang mobile, namun sangat vital untuk pertumbuhan aplikasi. Secara sederhana, deep link adalah tautan yang ketika diklik di HP akan membuka aplikasimu dan langsung membawamu ke halaman spesifik di dalamnya. Melewati halaman depan, bayangkan ini sebuah lubang cacing yang memindahkan pengguna dari luar angkasa langsung ke ruang tamu aplikasimu. Tanpa deep linking, tautan promosi yang kamu sebar hanya akan membuka aplikasi utama aplikasi, memaksa pengguna mencari produk promo itu sendiri secara manual, sebuah gesekan UX yang membunuh konversi penjualan. Di era Explorer, mengonfigurasi deep linking membutuhkan pengaturan yang rumit di sisi natif, serta konfigurasi mapping manual di area navigation yang rentan kesalahan. Explorer mengubah permainan ini secara drastis karena ia dibangun dengan prinsip URL first. Karena setiap file di Explorer sudah memiliki alamat URL secara alami, deep linking menjadi fitur yang aktif secara otomatis. Kamu perlu mendaftarkan semua skema URL aplikasimu di konfigurasi dan boom, tautan My App User 123 akan langsung membuka halaman ID TSX di aplikasimu tanpa kode tambahan apapun.
Ada dua jenis utama deep links yang perlu dipahami, custom scam dan universal link. Custom scam menggunakan protokol buatan sendiri seperti Gojek atau Spotify. Ini mudah diatur tetapi memiliki kelemahan. Jika aplikasimu belum terinstall, tautan akan error. Solusi yang lebih modern adalah universal link yang menggunakan domain web standar http www.myapp.com. Keajaibannya adalah jika aplikasimu terinstall, sistem operasi akan membukanya langsung di aplikasi. Jika tidak, ia akan membuka website biasa di browser sebagai cadangan. Export router mendukung kedua metode ini dengan mulus, memberikan fleksibilitas strategi marketing yang maksimal. Implikasi dan deep linking yang mudah ini sangat besar bagi strategi user acquisition dan retargeting. Tim marketing bisa mengirim notifikasi push yang berisi tautan spesifik halaman, keranjang belanja yang tertinggal. Saat pengguna mengetuk notifikasi tersebut, export router akan memparsing URL, menyuntikkan parameter yang diperlukan dan mendaratkan pengguna tepat di depan tombol bayar. Ini menghilangkan hambatan kognitif dan meningkatkan kemungkinan transaksi secara signifikan. Aplikasi bukan lagi pulau terpencil, melainkan bagian dari jaring laba-laba internet yang saling terhubung. Selain itu, deep linking memudahkan proses testing dan sharing antar tim developer. Kamu bisa berbagi URL spesifik dan halaman yang sedang kamu kerjakan kepada rekan timmu atau QA. Mereka cukup klik link tersebut di simulator atau HP mereka dan aplikasi akan langsung melompat ke fitur yang sedang diuji tanpa perlu klik-klik manual dari halaman login. Di export router, URL di browser simulator bahkan akan berubah secara real-time saat kamu menavigasi di dalam aplikasimu. Memberikan umpan balik visual yang sangat membantu untuk memahami struktur navigasi yang sedang berjalan. Sebagai penutup, export router menjadikan deep linking bukan lagi fitur tambahan yang mewah, melainkan standar dasar di masa depan. Aplikasi yang tidak mendukung navigasi berbasis URL akan dianggap rusak atau ketinggalan zaman. Kemampuan untuk berpindah mulus antara web dan native adalah ekspektasi dasar pengguna Gen Z. Dengan menguasai export router, kamu tidak hanya membangun aplikasi, kamu membangun ekosistem digital yang terintegrasi di mana pintu masuk ke aplikasimu terbuka lebar dan segala penjuru internet. Lalu yang keenam, integrasi keislaman, the path of evidence. Dalam bab 6, kita mempelajari bahwa aplikasi yang hebat sekalipun tidak akan berguna jika penggunanya tersesat. Kita membutuhkan router sistem navigasi yang jelas agar pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain hingga mencapai tujuannya. Konsep navigasi ini sangat relevan dengan perjalanan spiritual seorang muslim. Yang pertama, routing dan konsep Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Fungsi utama export router adalah memastikan URL home membawa pengguna ke halaman beranda, bukan ke halaman error 404. Router adalah penunjuk jalan. Tanpa konfigurasi router yang benar, aplikasi akan kehilangan arah. Dalam Islam, kita menyadari bahwa manusia mudah tersesat tanpa petunjuk. Oleh karena itu, minimal 17 kali sehari dalam sholat kita berdoa meminta routing terbaik. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. Al-Quran dan Sunnah adalah file-based router di kehidupan kita. Strukturnya sudah ditetapkan oleh Allah. Selama kita mengikuti struktur folder yang benar, kita tidak akan tersesat ke halaman yang salah. Sebagai developer, pastikan navigasi aplikasi memudahkan pengguna menemukan manfaat, bukan menyesatkan mereka ke fitur yang merugikan. Lalu yang kedua, stack navigator dan konsep muhasabah, evaluasi diri. Stack navigator bekerja dengan menumpuk layar, fitur utamanya adalah tombol back, yang memungkinkan pengguna menengok kembali ke layar sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan maju ke depan, sesekali kita perlu melihat ke belakang. Dalam Islam, melihat ke belakang untuk evaluasi disebut muhasabah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Tombol back di aplikasi memberi kesempatan pengguna untuk memperbaiki input atau meninjau ulang pilihan. Demikian pula muhasabah, ia adalah tombol kembali spiritual kita untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan masa lalu sebelum kita di-post layar berikutnya yang tidak memiliki tombol kembali. Lalu yang ketiga, deep linking dan menyambung silaturahmi. Kita belajar tentang deep linking, sebuah mekanisme di mana tautan dari luar bisa menembus masuk langsung ke bagian terdalam aplikasi. Ini adalah tentang konektivitas dan menghilangkan hambatan akses. Teknologi ini mengingatkan kita pada pentingnya silaturahmi. Seorang mukmin tidak boleh mengisolasi diri. Ia harus bisa terhubung dengan masyarakat luar.
Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tip link memudahkan orang masuk ke aplikasi kita, maka seorang muslim pun harus melewati tip link. Memudahkan orang lain untuk masuk ke dalam kebaikan, terbuka dan tidak membuat tembok penghalang yang menyulitkan orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Lalu yang bagian ketujuh, rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 6 Navigation Era Enter the Explore Router yang membahas revolusi navigasi modern berbasis struktur file. File based routing, the next.js5, tinggalkan cara lama yang ribet dengan konfigurasi manual. Folder sama dengan URL di Explore Router, struktur foldermu adalah navigasimu. Buat file home tsx di folder app dan router home otomatis tercipta. Mirip framework next.js di web. Lalu single source of truth, tidak ada lagi file konfigurasi router raksasa yang membingungkan. Navigasi menjadi intuitif dan terorganisir sesuai lokasi file. Lalu, dua stack navigator, bukan kartu. Navigasi linear untuk sejarah perjalanan maju atau mundur, push dan pop. Layar baru ditumpuk di atas layar lama, push dan tombol kembali membuang layar atas, pop. Memory warning, hati-hati menumpuk terlalu banyak layar tanpa pernah dibersihkan bisa memakan RAM. Gunakan router.replace jika tidak perlu kembali ke layar sebelumnya. Tabs dan persistent layout, navigasi sejajar untuk menu utama seperti Instagram dan WhatsApp. Layout TSX, file sakti yang bertindak sebagai bingkai tetap tetapi berpindah tab. Header dan footer tidak dirender ulang, menjaga performa dan kestabilan visual. Hierarki, aturan bakunya adalah tabs membungkus tag, jangan terbalik. Lalu keempat, dynamic roots dan slopes. Satu, cetakan banyak isi, menangani halaman yang datanya berubah-ubah. Sintaks ID TSX, gunakan kurung siku untuk membuat rute dinamis, misal user 123 atau user Bambang. Use local search param untuk menangkap data parameter dari URL tersebut agar bisa dipakai memanggil API. Lalu yang terakhir, deep linking, lubang cacing menghubungkan dunia luar web atau email langsung ke dalam fitur spesifik di aplikasi. URL first, karena export router berbasis URL, deep linking aktif secara otomatis. Link my app produk 5 akan langsung membuka halaman detail produk nomor 5. Melewati halaman depan sangat vital untuk marketing dan sharing. Baik, sekian dari saya untuk membaca modul chapter bab 6. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.